Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi qudwah hasanah bagi kita semuanya, yang menjadi suri toladan bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga kelak bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, di mana segala amal perbuatan kita, segala amal ibadah kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Oleh karena itu PR bagi kita adalah bagaimana kita bisa memanage waktu, kita bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu yang singkat ini, kurang lebih 30 hari, kita betul-betul bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan agama Islam, agama kita telah mengajarkan bagaimana Islam memerintahkan kita untuk menghargai waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'asr yang artinya adalah waktu. Dalam penafsiran lain, al-'asr juga bisa diartikan waktu asar. Ini menunjukkan bahwa pentingnya waktu. Islam sangat menghargai waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal 'asr. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah ini dengan sesuatu, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dijadikan sumpah itu adalah sangat penting, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan sebuah informasi, akan memberitakan suatu berita yang amat penting yang perlu kita perhatikan bersama. Ayat berikutnya adalah innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Fani fillah rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai waktu. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mampu memanage waktu ini dengan baik. Kita bisa mengatur waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, hendaknya kita bersegera di dalam melakukan kebaikan. Terlebih lagi saat ini kita berada di bulan Ramadan. Maka setiap kebaikan yang bisa kita kerjakan, segera kita kerjakan. Tidak boleh kita menunda-nunda. Ya. Kalau kemarin masih enggan sholat tepat waktu, maka di bulan Ramadan ini mari kita upayakan untuk sholat tepat waktu. Kemarin masih ogah-ogahan membaca Al-Quran,
kita bersegera membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemarin masih enggan bersedekah, kita perbanyak sedekah di bulan ini. Jadi cara memanage waktu dengan baik agar maksimal dan berbuah kebaikan adalah dengan memperbanyak amal kebaikan itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannah, dan surga, arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita wasari'u, dan bersegeralah kalian. Maka hendaknya kita di dalam melakukan kebaikan kita bersegera, tidak boleh kita menunda-nunda, apalagi saat ini kita berada di bulan Ramadan. Hendaknya kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Ini adalah cara yang pertama, hendaknya kita melakukan kebaikan dengan segera. Kemudian yang kedua, di dalam memanage waktu ini hendaknya kita menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia, tidak memberikan manfaat kepada kita semuanya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semuanya dalam sebuah hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri daripada kebaikan seseorang itu salah satunya adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri kebaikan keislaman seseorang itu adalah ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia, tidak memberikan manfaat kepadanya. Nah, oleh karena itu kita hindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang memberikan kerugian kepada kita, yang sia-sia. Ya, contoh misalnya di bulan Ramadan kita terlalu banyak tidur, ini juga tidak baik. Ya, meskipun ada hadis yang dhaif, ya itu bukan hadis, an-naumu shaim ibadah. Ya, bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini tidak salah. Karena memang ketika orang berpuasa dari pagi setelah sahur sampai berbuka itu adalah semuanya ibadah, maka segala aktivitasnya adalah ibadah. Tetapi alangkah baiknya kalau waktu itu ya kita manfaatkan dengan tidak banyak tidur, banyak membaca Al-Quran, banyak silaturahmi, banyak membaca istighfar, banyak zikir, maka insya Allah akan lebih bernilai dan bermanfaat. Atau misalnya di bulan Ramadan kita masih sempat nongkrong-nongkrong, kita masih sempat ngerumpi, kita masih sempat banyak menonton TV yang tidak bermanfaat. Nah, ini kita hindari, karena itu adalah merupakan ciri kebaikan Islam seseorang. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita perbanyak investasi amal kebaikan. Di bulan Ramadan ini ya, kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan investasi bagi kita untuk kehidupan akhirat. Ya, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah merupakan investasi kita di masa yang akan datang. Kalau manusia banyak berlomba-lomba investasi untuk mendapatkan materi, maka kita orang yang beriman akan lebih bangga ketika investasi kebaikan kita berlipat ganda, dan kita bisa berharap di masa yang akan datang, yaumul qiyamah, kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Oleh karenanya, ikhwani fillah rahimakumullah, ketika kita di dalam bulan Ramadan ini
berada di waktu pagi, hendaknya kita jangan menunda-nunda, menunggu waktu sore. Ketika kita di waktu sore, maka jangan menunda-nunda sampai datangnya waktu pagi, sehingga kebaikan-kebaikan itu terlupakan dan terlewatkan bagi kita semuanya. Maka hendaknya kita bersegera melakukan kebaikan dan juga berinvestasi dengan memperbanyak kebaikan. Nah, investasi ini adalah bisa yang bersifat amal jariah. Amal jariah kebaikan yang bersifat atau kebaikan yang menghasilkan pahala yang datangnya terus menerus meskipun kita sudah wafat, kita sudah meninggal dunia menghadap Allah, tetapi kebaikan terus pahalanya datang kepada kita. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika anak Adam itu meninggal dunia, idza mata bnu Adam inqata'a sa'iru amalu, terputuslah segala amalnya illa min thalathin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedaqatin jariyatin, sedekah jariah. Ini adalah amal jariah yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Kalau kita ada misalnya masjid yang butuh pertolongan untuk dibangun, kita berikan. Kalau memang kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, ya. Ada anak yatim yang butuh pendidikan, ini juga bisa kita berikan biaya sekolahnya, maka ilmunya akan bermanfaat dan kita akan mendapatkan pahala yang terus menerus. Banyak sekali sedekah jariah yang bisa kita lakukan. Kemudian awaladin aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ini juga akan mendatangkan kebaikan kepada kita, investasi amal yang luar biasa. Awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Anak adalah merupakan investasi bagi kedua orang tuanya. Maka hati-hati ketika kita mendidik anak, harus kita tanamkan keimanan, kita tanamkan pemahaman Islam yang baik, karena itu merupakan investasi kita di hari akhir. Subhanallah. Dan yang terakhir, cara memanajemen waktu agar efisien dan menghasilkan kebaikan adalah menggunakan waktu itu untuk berdakwah, untuk mendakwahkan agama Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam agama kita, setiap seorang orang muslim di punggungnya ada kewajiban untuk mendakwahkan agama Islam. Berdakwah bukan hanya tugas para ustadz, para kiai, para dai, bukan, para guru, bukan. Tetapi setiap diri kita, seorang muslim, memiliki kewajiban untuk berdakwah. Dan subhanallah, baginda Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita, memberikan kabar gembira bahwa ketika ada satu orang yang dengan lisan kita, dengan dakwah kita, kemudian Allah berikan petunjuk kepadanya, maka kita mendapatkan ganjaran seperti unta merah. Unta merah adalah satu tunggangan yang termewah saat itu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Andaikan demi Allah, fa wallah la yahdiyallahu bika rajulan, demi Allah, jika lantaran engkau, lantaran dakwahmu, kemudian Allah memberikan petunjuk terhadap seseorang, itu lebih baik bagimu dari unta merah. Subhanallah, ini adalah ganjaran dan keutamaan berdakwah. Maka dakwah merupakan tugas kita semuanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah bagaimana Islam menghargai waktu dan juga bagaimana cara memanage waktu itu dengan baik. Yang pertama adalah hendaknya kita bersegera dalam kebaikan, dan hendaknya kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia, dan kita perbanyak investasi amal, yang mampu memberikan ganjaran kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan hendaknya waktu itu kita gunakan untuk berdakwah agama Islam, karena dakwah bernilai pahala yang besar, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي العراق
وفي اليمن وفي فلسطين.